Puji Tuhan, salah satu kesuksesan orang-orang Kristen adalah bagaimana dia menjalani kehidupan dia setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita berbicara tentang setiap hari bersama dengan Roh Kudus, nah, yang kita pikirkan dan renungkan bagaimana kita melakukan itu semua. Hal yang pertama saya catat di sini adalah mencari wajahnya di setiap pagi. Bapak Ibu terkasih, di Mazmur pasal 5 ayat 4 dikatakan gini, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Bapak dan Ibu terkasih, apa yang menjadi fokus kehidupan kita di setiap pagi? Apakah fokus kita mencari uang, mencari sesuatu yang menyangkut pribadi kita, pelayanan kita, ataupun uang? Bapak Ibu terkasih, banyak orang terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga ketika dia bangun pagi, dia tidak memulainya dengan Tuhan. Dia tidak mencari wajah Tuhan di setiap pagi. Kadang-kadang sudah terlalu banyak kegiatan dunia, sampai pada satu titik di malam hari, dia baru mencari Tuhan. Nah, masih mending kalau yang begitu, Bapak Ibu terkasih. Terkadang, sampai malam pun tidak punya waktu untuk mencari wajahnya. Nah, ini berlangsung sampai dengan bulan Desember, sampai penutup tahun. Dan singkat cerita, di dalam setahun itu, dia tidak meluangkan waktu untuk mencari wajahnya setiap pagi. Memasuki hadirat Tuhan di setiap pagi adalah kunci bagaimana Anda bisa sukses. Nah, saya sering menemukan ada begitu banyak peluang keberhasilan dan pintu-pintu berkat terbuka ketika kita mencari Tuhan di setiap pagi. Nah, kita ini ibarat berjumpa dengan Dia kayak baterai yang dicas. Dan kita ini butuh. Setiap manusia ini kita butuh dicas oleh Tuhan. Supaya jiwa kita yang lemah diperbaharui, dicas. Supaya spirit kita, roh kita yang lemah ini dicas lagi. Supaya kita ini kuat kembali, Bapak Ibu terkasih. Supaya kekuatan Tuhan itu turun atas kita dan memperbaharui kita. Oleh sebab itu saya mau bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Hal yang paling pertama adalah bagaimana Anda memulai pagi Anda. Apakah Anda mencari wajahnya di setiap pagi? Hal yang berikutnya, hal yang kedua adalah begini. Kita harus meminta suaranya dan mendengarnya. Saya bilang kita harus meminta suara Tuhan dan mendengarnya. Poin penting di dalam doa, selain kita berbicara, selain kita memohon pada Tuhan, poin pentingnya adalah feedback dari Tuhan. Banyak orang Kristen gagal di sini. Maka daripada itu jangan heran dan mengambil keputusan. Seringkali dia mengambil keputusan hanya keputusan yang salah. Karena keputusan tersebut didasarkan dengan keinginan-keinginan daging. Bukan keputusan dari Tuhan. Bukan meminta advice dari Tuhan. Nah, saya mau berkata begini. Pernahkah Anda membayangkan sebuah komunikasi doa yang cuma Anda berbicara dari tahun ke tahun? Itu yang Anda lakukan. Seharusnya doa itu adalah komunikasi dua arah. Anda berbicara, Tuhan mendengar. Tuhan berbicara, Anda mendengar. Dan seringkali saya menemukan bahwa doa itu kita ini terlalu menguasai dan cenderung egois. Seakan-akan kita yang terus berbicara. Dan kita tidak mau duduk diam dan bilang, Tuhan, berbicaralah, saya mau mendengar apa yang kau mau sampaikan. Bukankah Tuhan ini yang menciptakan mulut bagi manusia dan dia pastinya harus bisa berbicara. Tuhan menciptakan telinga buat seorang manusia, harusnya dia bisa mendengar. Nah, saya mau berkata, doa itu coba kita terapkan ketika Anda berdoa, kita ini kasih kesempatan bagi Tuhan untuk dia menyampaikan suaranya. Dan kita harus bilang, Tuhan, aku rindu mau dengar Engkau. Kira-kira Roh Kudus mau berbicara apa untuk saya pagi hari ini? Setiap hari pasti akan berbeda. Tidak mungkin sama.
Saya percaya Tuhan kita ini bukan Tuhan yang setiap kali pesannya selalu sama setiap hari. Nah, ada firman Tuhan berkata gini. Yesaya pasal 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini di belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Puji Tuhan. Ini saya sangat suka dengan ayat ini. Di mana Tuhan akan memberikan pengarahan buat kita. Kamu mau ke kanan atau ke kiri? Puji Tuhan. Kalau doa yang ada, kita meminta suaranya, dan kita mendengar, pastinya doa itu sangat memberikan kekuatan buat orang berdoa. Oh, saya sangat exciting kalau Tuhan hari ini kira-kira mau berbicara apa buat saya. Karena ini bukan berbicara saya terus berbicara. Karena dia bukan berbicara saya selalu memohon dan punya segudang permintaan saya. Enggak, doa ini komunikasi, Bapak Ibu terkasih. Doa ini adalah kamu bertemu dengan Bapamu. Dan kamu mendengar suara dia. Oh, luar biasa. Dan berhubungan dengan itu, hal yang ketiga adalah begini Bapak Ibu terkasih. Ketaatan total. Saya belajar kalau hal yang kedua kita sudah lakukan. Hal yang kedua kalau kita sudah lakukan, kita tahu satu hal begini. Bapak kalau hari ini memberikan suaranya, bahwa dia berbicara sama Anda, bahwa dia bilang, saya mau kamu memberkati seseorang, contohnya. Dan dia udah kasih nampak itu wajah seseorang di dalam doamu. Dan Bapak sudah menaruh kasihnya untuk kamu berbuat sesuatu pada orang tersebut. Katakan, kamu disuruh memberikan uang, kita disuruh memberikan uang. Mungkin berapa gitu, sejumlah uang. Dan di sini, banyak orang yang sudah sampai pada level begini. Dia itu sudah dengar sebenarnya. Dia sudah dengar, tapi kebanyakan dari mereka itu nomor satu adalah ragu. Saya mau berkata ragu. Yang sebagian lagi, dia udah dengar, tetapi terlalu banyak intimidasi membuat dia tidak berani taat untuk melakukan. Dia takut orang tersinggung, dia takut sesuatu yang di luar kebiasaan itu membuat ada hal-hal yang aneh akan terjadi. Dan kebanyakan berpikir menjaga perasaan manusia, menjaga etika, itu lebih baik daripada menyinggung perasaan Tuhan. Maksud saya adalah, mereka lebih memilih takut akan manusia daripada takut akan Tuhan. Kalau Tuhan menyampaikan sesuatu pesan yang harus dilakukan, orang tersebut harusnya nggak mikir. Kalau dia mau taat total, dia itu nggak mikir kalau dia mau sampaikan sesuatu kepada orang tersebut. Karena Tuhan yang memberi perintah. Ada satu ayat di Amsal pasal 29 ayat 25. Dikatakan begini. Takut pada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya pada Tuhan dilindungi. Artinya, kalau kita takut sama si A, itu akan menjadi jerat. Kita ini akan terintimidasi. Harusnya kita tuh percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih pesan. Misalnya, kita diberi pesan pagi ini. Bahwa yang tadinya rutinitas harus begini. Tapi tiba-tiba kita merubahnya. Dan orang itu bisa tersinggung karena kita merubahnya. Nah, banyak orang sudah terintimidasi. Dan dia sudah berpikir dan membayangkan hal-hal yang buruk akan terjadi. Sebenarnya saya mau bilang, kalau kita mau taat sama Tuhan, taat secara total, memang kita akan berhadapan satu, yaitu orang mungkin tersinggung. Orang mungkin nggak bisa terima. Disinilah kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita akan taat total atau kita tidak taat? Terlalu banyak orang mengaku dia bisa mendengar suara Tuhan. Bagi saya tidak penting. Karena pada akhirnya buat apa kamu mendengarkan dan bisa mendengarkan suara Tuhan, tapi kamu tidak melakukannya. Yang terpenting adalah mendengar
dan melakukannya. Tuhan mau kita taat, dan taatnya full. Puji Tuhan. Hal yang berikutnya adalah hal keempat. Yang saya catat di sini adalah pengalaman saya bersama dengan Roh Kudus adalah melibatkan partner. Yang saya maksud partner di sini adalah Dia, Roh Kudus. Saya teringat dengan seorang di 2 Samuel pasal 5 ayat 19. Ini orang, tidak asing lagi, yaitu Raja Daud. Firman-Nya, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Bapak dan Ibu terkasih, kalau kita bilang ciri-ciri orang berjalan setiap hari dengan Roh Kudus, dia nggak akan luput dari nomor 4 ini. Adalah dia melibatkan partner dia, yaitu Roh Kudus. Dalam kehidupan saya sehari-hari, saya sangat rindu bagaimana Roh Kudus ini bisa saya libatkan. Saya nggak mau jadikan dia tuh cuma patung dan hanya pendengar saja. Saya mau dia tuh berkarya dalam hidup saya. Terlalu berharga kalau dia cuma jadi patung dan Tuhan kita cuma bilang kita sembah dan sebagainya. Oh tidak, saya menyembah Tuhan, tetapi saya rindu Tuhan itu terlibat dalam kehidupan saya. Seperti bagaimana Raja Daud, dia melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Hal-hal yang penting, yang genting, di mana dia kalau bertindak harus hati-hati. Dan dia harus melibatkan Tuhan. Setiap kali dalam urusan perang, saya membaca setiap kisah Raja Daud ini. Tidak luput dari satu. Dia menang karena dia melibatkan Tuhan. Boleh dikata dia menang karena dia bertanya sama Tuhan. Menarik sekali itu dibahas. Pernahkah Anda bertanya sama Tuhan untuk pekerjaanmu? Pernahkah Anda bertanya pada Tuhan untuk urusan bisnis dan daganganmu? Kapan terakhir Anda bilang bahwa Anda membutuhkan advice dari Roh Kudus untuk pekerjaanmu, pelayananmu, bahkan hidupmu? Banyak hal-hal penting, keselamatan kita, masa depan kita, pekerjaan kita, kemajuan perusahaan dan sebagainya, kita harus serahkan sama Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan, salah satunya adalah dengan cara melibatkan Dia. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan, bertanya sama Tuhan, melibatkan Dia sebagai partner. Dia ini bukan cuma Tuhan, tapi Dia itu partner kita. Dia akan bergerak kalau Anda mengizinkan Dia bergerak dalam dirimu. Tapi Tuhan juga ada Tuhan yang sopan. Dia nggak akan melakukan apapun sampai Anda mengizinkan Dia bekerja. Saya teringat dengan pelayanan yang kami lakukan setiap hari. Bagaimana kami ketika kami alkohol, kami melihat Roh Kudus ini bekerja dengan luar biasa. Karena saya selalu bilang, saya ini nggak bisa kalau tanpa Tuhan. Semua karunia itu nggak akan bekerja kalau nggak ada Tuhan. 9 karunia roh itu nggak akan bekerja kalau nggak ada Tuhan. Jadi saya harus bilang, Tuhan, saya memang membutuhkan Engkau. Saya nggak bisa tanpa Tuhan. Saya nggak akan bisa bilang, ini seperti yang biasa-biasa saya bisa melakukan yang baik. Oh, saya nggak butuh Tuhan. Oh, tidak, salah. Berkhotbah pun kita selalu, sebelum kita naik ke mimbar, kita selalu berdoa. Kita selalu bilang, Tuhan, saya mau berkhotbah, bukan cuma berkhotbah yang baik, didengar orang baik, semua audiens senang. Oh tidak, saya berdoa bagaimana Roh Kudus ini bisa saya libatkan di dalam pembicaraan firman. Dan saya mau partner saya ini kontrol saya. Banyak orang tidak mau dikontrol. Saya mau dikontrol. Saya mau digerakkan kemana dia mau. Dan saya mau jadi bejana. Bejana itu
cuma bisa diam, dibentuk. Nah, libatkan Tuhan sebagai partner Anda. Anda akan melihat keberhasilan itu terjadi. Yang berikutnya, hal yang berikutnya adalah ketika Tuhan bilang lain, kira-kira apa reaksimu? Saya menemukan di Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Maka berdiri Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang ku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini orang hebat. Ketika Tuhan bilang lain, reaksi dia di pasal 1 ayat 22, dikatakan dia nggak berbuat dosa. Dia nggak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Saya sangat salut dengan kisah Ayub ini. Bagaimana dia mendapatkan kehancuran, keruntuhan, tetapi dia masih tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Marah sama Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu, kita semua orang kita punya. Saya bilang kita punya semua yang kita planningkan. Dan kita punya apa yang kita mau jalankan setiap hari. Kadang-kadang semua sudah tersusun dengan rapi. Tapi kalau ketika Anda bertemu dengan Roh Kudus, kira-kira kau dikacaukan semua, dibuat susunan yang berbeda, Anda akan bingung gitu, bingung sendiri. Dan Anda harus mengerti, jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Jadi kita nggak bisa, gimana ya, marah. Kemudian kita bilang sama Tuhan, kenapa begini? Dan Bapak Ibu harus tahu, kadang-kadang kita sudah on schedule semua, pesawat jam sekian dan sekian. Tiba-tiba ada delay. Lalu gara-gara delay itu, kita terselamatkan dari kejatuhan pesawat, kecelakaan pesawat. Dan harusnya di balik itu kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu satu langkah di depan, bahkan berlangkah-langkah di depan. Nah, kalau Tuhan bikin sesuatu yang lain, berbeda dengan apa yang kita sudah rencanakan, kita harus belajar untuk bisa mengikuti kegerakan Tuhan. Kita jangan punya reaksi marah dan kita bersungut-sungut. Nah, saya mau bilang, semua orang nggak ada yang suka dengan apa yang sudah diplanningkan tiba-tiba jadi buyar, jadi berbeda. Dan saya mau bilang begini, Tuhan itu lebih tahu di depan sana daripada kita. Dan kalau dia melakukan sesuatu yang berbeda, kita ini harus bisa menerimanya dengan baik. Dan saya mau bilang, bahkan Bapak Ibu terkasih bisa lihat Ayub, sikapnya ini luar biasa. Dia nggak berbuat dosa ketika Tuhan bikin semuanya berbeda. Ketika Tuhan izinkan ini terjadi dan sebagainya. Dan di akhir cerita, saya menemukan Ayub tidak dalam kondisi begitu. Tetapi Ayub, Tuhan pulihkan. Bahkan kekayaan dia lebih lagi daripada yang sebelumnya. Dari sini saya belajar bahwa Tuhan, kalau dia bikin sesuatu yang lain, reaksi kita gimana? Apakah kita akan marah, bersungut-sungut, atau kita mengucap syukur? Puji Tuhan. Hal yang berikutnya, hal ke-6. Begini, waktu kita berdoa, menyampaikan sesuatu pada Tuhan, apalagi doa itu mungkin menyangkut ekonomi, kesehatan, pemulihan keluarga dan sebagainya. Kita ini sudah dalam doa kita sudah sekian lama, bukan berbicara minggu, tapi berbicara bulan, bahkan tahun. Ketika Tuhan diam, kira-kira apa reaksimu? Itu hal yang ke-6. Ketika Tuhan diam, apa reaksimu? Dan seringkali waktu Tuhan diam itu, kita ada dalam persimpangan. Kita bingung, kita mau ke kiri, ke kanan, atau lurus. Kita sudah berdoa,
Dan kita bukan pada posisi yang tidak berdoa. Kita sudah berdoa dan sudah bertekun malah dalam doa. Tuhan terkesan tidak memberikan jawaban apapun. Di situ, sebagian orang semakin frustasi. Dia berpikir, kenapa Tuhan diam? Satu hal yang saya tahu, selama pergumulan kita, ketika kita bergumul untuk apapun, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya, dan Tuhan itu diam, yakini bahwa Tuhan masih bersama kita. Dengan begitu, hatimu akan terhibur. Bahwa kita, kalau berpikir Tuhan diam, Dia meninggalkan kita. Itu bisikan iblis yang begitu, membuat kita semakin down. Kalau kita yakin bahwa Dia Immanuel, Tuhan tidak meninggalkan kita, Dia masih bersama kita, maka langkah demi langkah yang kita ambil, kita akan berani melangkah. Dan saya mau kasih tahu, biasanya Roh Kudus akan menunjukkan penyertaan Dia, bahwa Dia masih beserta dengan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Mazmur pasal 22, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tidak juga aku tenang. Bapa dan Ibu kasih, Tuhan ketika Dia diam, Dia nggak pernah meninggalkan kita. Ketika Anda dalam persimpangan, Dia masih memperhatikan Anda. Dia menyertai Anda. Ketahuilah Dia masih memperhatikan kita. Dia bersama dengan kita. Kita, ketika kita melangkah, Tuhan menyertai kita. Yang berikutnya, begini. Bapak Ibu terkasih, ketika Anda setiap hari bersama dengan Roh Kudus, hal yang berikutnya yang bisa terjadi adalah waktu Anda berdoa, Tuhan menampakkan wajah seseorang kepada Anda. Nah, saya mau berkata, ada satu kisah di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10, menceritakan tentang Ananias. Orang ini Tuhan pakai untuk menyembuhkan mata Rasul Paulus yang buta. Saya bacakan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Seringkali di dalam doa saya, setiap pagi, Tuhan nggak berbicara tentang saya, istri saya, atau keluarga saya. Tuhan kadangkala menampakkan wajah si A kepada saya, wajah si B kepada saya, wajah si D kepada saya, dan seterusnya. Di situ saya tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang penuh kasih. Bapak Ibu mungkin heran berkata, punya kasih apa hubungannya? Sebentar, gini. Roh Kudus itu adalah pribadi yang penuh kasih. Dia mengasihi si A, si B, si C, si D. Dia mau menjangkau mereka. Tetapi dia tidak punya tangan. Dia butuh hati kita terpaut pada Dia dan mau menjadi tangan Dia. Artinya, Anda Tuhan pakai untuk menyatakan kasih Tuhan. Waktu Anda berdoa, mungkin Anda tidak tahu kenapa wajah si ayah dinampakkan di dalam doa Anda. Dan ketika Anda setelah doa, di pagi hari atau siang harinya, Anda meluangkan waktu untuk menelpon dia dan bertanya, gimana kabarmu Dia bilang, baik dan sebagainya. Tiba-tiba Anda berkata, oh ya tadi pagi saya berdoa buat Anda si A. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami. Dan kemudian si A menangis dan cerita. Dia ada mengalami kesulitan ekonomi. Dia sedang bergumul dengan pekerjaannya yang makin merosot. Penjualan dia semakin down. Ada masalah-masalah yang terjadi dan sebagainya. Nah, saya mau berkata begini. Itu adalah yang Tuhan mau sharekan kepada Anda
Anda ini menjadi penolong bagi orang tersebut. Tuhan mau melepaskan kuasanya, mujizatnya bagi si A. Tetapi kalau Anda berdoa, Anda sudah dapat wajah si A dan Anda tidak mau melakukan, saya mau bilang mujizat itu tidak akan terjadi. Seringkali orang berdoa, judulnya cuma tentang dirinya sendiri. Saya mau berkata, dia tidak melibatkan Roh Kudus. Yang saya tahu adalah, di dalam doa saya selama seminggu, pasti ada saja wajah-wajah orang yang Tuhan nampakkan di dalam doa yang saya doa dengan istri saya kepada Tuhan. Kadang-kadang bisa teman yang sudah lama nggak berhubungan dengan kami. Kadang-kadang juga bisa teman dekat. Terserah Roh Kudus mau menyatakannya. Dan saya tahu dari situ bahwa Tuhan mau berurusan dengan mereka. Dan Tuhan seringkali memakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan, menjangkau mereka. Dan Tuhan tuh rindu mau menyatakan kasih-Nya buat mereka. Karena mungkin selama ini mereka tidak mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kami yang mendengar suara Tuhan, biar kami yang datang kepada mereka dan berbicara bahwa, kami lagi berdoa. Kami lihat wajah-Mu ada dalam doa kami. Ya, kalau Tuhan sampai menampakkan wajahnya orang tersebut ke dalam doa Anda, itu bukan kebetulan. Tuhan nggak sedang main-main, Pak Bu. Tuhan itu sedang serius. Tuhan itu ingin memakai Anda menyampaikan suaranya. Kalau Ananias bukan seorang berdoa, saya yakin Ananias nggak akan Tuhan berbicara sama dia. Ananias suka akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ananias bisa begini karena Ananias adalah seorang berdoa. Dia seorang kudus. Dia adalah seorang membawa pesannya Tuhan. Messenger of God. Dan pada akhirnya Bapak Ibu bisa terkasih, bisa mengetahui bahwa Ananias ini adalah satu poin yang membuat Rasul Paulus akhirnya berubah menjadi Rasul Paulus yang luar biasa. Maksud saya, dari seorang Saulus menjadi seorang Rasul Paulus yang luar biasa Tuhan pakai. Puji Tuhan. Dan hal yang berikutnya begini, yang terakhir. Gini. Anda adalah pemimpin. Tapi di atas Anda masih ada Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu terkasih, dalam pengalaman saya spiritual dengan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, saya sadar kalau saya seorang pemimpin, saya boleh saja memberikan visi-visi saya kepada bawahan saya. Tapi dalam satu titik, saya tidak pernah mau mengatur bawahan saya untuk bagaimana kegerakan Tuhan itu bisa terjadi. Maksud saya tidak boleh mengatur, mendikte dia dalam sebuah kegerakan pelayanan yang sedang dia lakukan. Saya cuma bisa berdoa buat dia, kasih visi yang mau dikerjakan seperti bagaimana. Tetapi soal bagaimana bergeraknya, saya harus membiarkan bawahan saya itu bergerak bersama dengan Roh Kudus. Dan dia tidak mengandalkan suara saya. Dan saya misalnya cuma kasih tema khotbah tentang kekudusan. Dan saya nggak akan mendikte dia bagaimana cara berkhotbah dan titip pesan di balik itu. Kamu harus tegur begini, begitu, dan sebagainya. Oh tidak. Saya percaya bahwa bawahan saya itu punya Roh Kudus. Dan dia harus bergantung sama Roh Kudus. Bukan pada saya. Dan ini khotbah bukan tentang saya. Ini khotbah tentang dia, yaitu Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu bisa bekerja. Sama dengan dia bisa bekerja lewat diri saya, Tuhan bisa bekerja lewat dia. Makanya dalam kegiatan kegerakan kami, dalam pelayanan ministry kami, tidak ada ceritanya.
bahwa saya itu mendikte bawahan saya bagaimana dia bergerak saat dia alkohol, khotbah, dan sebagainya. Oh tidak, saya nggak akan berani melakukan itu. Karena saya sadar di atas saya ada Tuhan. Dan kami semua melayani Tuhan. Dan saya harus bisa mempercayakan dia untuk dia bergantung penuh pada Tuhan, bukan pada saya. Tema khotbah boleh dikasih, tetapi detail bagaimana dia akan berbicara, saya nggak mengatur. Bagaimana dia akan melakukan manifestasi kuasa Roh Kudus, itu urusan dia dengan Roh Kudus. Saya tidak ada urusan yang itu. Dan bagaimana dia pelayanan di mimbar, itu urusan dia sama Tuhan. Biarlah orang tersebut tetap bekerja. Kalau pemimpin yang suka mendikte bawahan dia, mengatur dia harus begini, begitu, nanti nyanyinya harus begini, harus nanti masuknya begini dan begitu. Saya mau berkata begini, orang tersebut membatasi Roh Kudus bekerja. Kita tidak mau kan membatasi Roh Kudus bekerja. Dengan begitu, jangan lakukan itu. Ingatlah, Anda boleh seorang pemimpin, tapi di atas Anda masih ada Tuhan. Nah, dari 8 poin ini adalah bagaimana saya ceritakan setiap hari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, kita semakin maju dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat. Alami sendiri bagaimana berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nanti 8 hal ini Anda akan mengerti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin.